Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di sebelah sana kurang bergairah. Ayo kita gairahkan dengan menjawab dengan penuh semangat, ya, karena dengan semangatnya akan mengandung banyak berkah. Semoga yang masih hidup umurnya panjang, yang sehat tetap sehat, yang sakit cepat sembuh, yang kurang rezekinya insya Allah banyak rezekinya, dan yang belum menikah insya Allah semoga dapat jodoh. Apalagi yang duda-duda dan main janda-janda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah, atas nama keluarga almarhumah, kepada seluruh jamaah sekalian yang hadir, saya mengajak dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kita, dari lubuk hati yang paling dalam, kita doakan dulu almarhumah. Yang penting itu adalah doanya. Sehebat apapun ceramahnya, kalau tidak ada doa untuk almarhumah, ceramahnya enggak ada apa-apanya. Sebanyak apapun jamaah yang mendengarkan, kalau tidak ada doa untuk almarhumah, tidak akan ada berkah untuk almarhumah. Betul? Betul? Kita mulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila khususan almarhumah Ibunda Siti Halimah binti Halik. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insyaallah melalui doa kita, semoga almarhumah mendapat tempat yang baik di alam sana, diterima semua amal ibadah dan kebaikannya, diampuni semua dosa dan kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan dengan penuh ketabahan dan kesabaran rela menerima ujian dari Allah ini dengan ikhlas. Dan semoga masa depan anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai 7 turunan, bahkan turunan-turunan berikutnya, insya Allah masa depan mereka akan lebih baik lagi setelah almarhumah meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqiyasun nas aksaruhum zikran lil maut wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqiyas zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah.
jemaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang akan memberikan pertanyaan-pertanyaannya kepada seorang jenazah, kedua malaikat ini terkejut alias tak bangka bintak kini nasem ogina. Kalau bahasa Inggrisnya tidak tahu ya jemaah. Ya. Kedua malaikat ini tak bangkai. Ngapa tak bangka? Karena dia melihat di sampingnya jenazah ada sosok cahaya yang begitu terang mendampingi jenazah ini. Saking penasarannya ini kedua malaikat, ia pun bertanya kepada cahaya ini. Bukan lampu bilisnya ya. Ia bertanya kepada sosok cahaya yang begitu terang tadi. Tuan, malaikat ini manggil Tuan. Saking dihargainya, ya, dihormatinya cahaya itu, malaikat ini manggil Tuan. Tuan ini siapa? Apakah Tuan ini dari golongan malaikat? Ataukah Tuan ini dari golongan jin? Atau dari golongan manusia? Lalu cahaya ini menjawab, wahai Tuan malaikat Munkar dan Nakir, saya ini bukanlah golongan dari malaikat. Saya juga bukanlah golongan dari jin, apalagi golongan dari manusia. Kalau manusia kena kuliah ini, maksudnya maaf ya. Lalu Tuhan ini siapa sih? Nah, begitu terang berada di samping jenazah. Saya ini Tuhan adalah sahabat sejati dari jenazah yang Tuan akan berikan pertanyaan. Dan saya pun tidak akan meninggalkan sahabat saya ini sebelum Allah memasukkan sahabat saya ke dalam surganya Allah nanti di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Jamaah mau tidak? Nanti kalau ada lagi dikuburkan di kuburan tak masing-masing, ketika menjadi seorang jenazah, mau tidak didampingi oleh cahaya seperti ini? Mau? Oh, Mak. Mau? Mau? Nah, semua pada mau. Awal-awalnya kita semua ingin sekali nantinya kalau mati berada di dalam kubur, bisa mendapat teman sejati seperti ini. Lalu siapa sih sosok cahaya yang begitu terang ini, yang mendampingi menjadi teman sejati, sahabat sejati dari jenazah ini? Siapa dia? Ya? Oh, siapa dia? Mau tahu? Dialah amal ibadahnya, dialah pahala dari salat fardunya, salat berjamaahnya, salat sunnatnya, bacaan-bacaan Al-Qur'annya, zikir-zikirnya, sedekah-sedekahnya, kebaikannya dengan tetangga, kebaikannya terhadap kedua orang tuanya, kebaikannya dengan sesamanya manusia, kebaikannya terhadap makhluk ciptaan Allah yang lain, menjelma menjadi sosok cahaya yang begitu terang. Mudah-mudahan nanti kalau mati ada semua lagi di kuburan kita bisa seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Tentu niat syarat-syaratnya supaya aku leto jadi salam anggap Pak sahabat sejati seperti ini ketika kita berada di dalam kubur. Mau tahu syarat-syaratnya? Mau? Nah, begitu banyak syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mantap, sudah bagus, insya Allah saya yakin husnul khatimah Allah akan berikan kepada kita. Ini baru hablum minallah. Tetapi belum tentu ketika hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa jaga dengan baik, sementara syarat-syarat berikutnya tidak begitu bagus, otomatis husnul khatimah tidak akan mudah kita dapatkan. Betul? Karena untuk masuk surga, mendapatkan surganya sakaratul maut, mendapatkan surganya alam kubur, apalagi surganya akhirat,
bukan hanya hubungan kita dengan Allah yang harus kita perbaiki. Betul? Bukan hanya salat saja yang harus kita perbaiki, tapi masih banyak urusan-urusan yang lainnya. Karena kematian setiap orang itu sudah menjadi rahasia. Alhamdulillah, begitu istimewanya karena almarhumah sampai 90 tahun umurnya. Betul? Nakan juga para kira Allah Ta'ala, mudah-mudahan aku letonya bersingkam ma almarhumah. Una para linalalo ko. Betul? Betul tidak jamaah? Emang siapa sih manusia yang tidak ingin umurnya panjang? Siapa sih manusia yang umurnya tidak mau panjang? Tentu yang ngasih kita. Mudah-mudahan para labu mangka diumur ka nalaku to di badata. Betul? Daripada labi umur kata bijaya nganjiro sata daripada ibadata. Sia-sia tuh kau umur kan sarengaki Allah Ta'ala. Betul? 90 tahun ini bukan perjalanan yang singkat kalau menurut ukuran manusia. Betul? Masya Allah, luar biasa. 90 tahun. Salona juga mutar-mutar dirimu. Luar biasa pengalaman yang ia dapatkan. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadahnya almarhumah menyebabkan almarhumah mendapatkan tempat yang baik di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Almarhumah nasami tidak kena belum tentu ya kamu orang yang kata senang gue. Kita kan nggak tahu rahasia Allah. Ada nggak yang tahu rahasia Allah? Apa yang akan terjadi setelah acara takziah ini? Ada nggak yang tahu? Nggak ada tuh yang tahu. Manalah tahu. Ya. Rahasianya Allah. Kita nggak pernah tahu. Kita ini mati di mana, di tempatnya mana, penyebabnya apa, umurnya sampai berapa, dan di waktu apa. Almarhumah begitu istimewa, tapi kita belum tentu. Bisa disolati, bisa dikafani, diantar oleh keluarganya begitu banyak. Daripada namanya mati COVID-19. Ada yang mau mati COVID-19? Jangan saja gitu, bilang panak ke. Apa ingat terapi? Masya Allah, luar biasa. Iya, amagi yangi asing nama to iro kan lampa di luar angkasa, astronot. Tanya ke ini mumpamana. Jamaah insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada almarhumah. Kita ini belum tentu. Apa nyumain? Kebetulan ada pesawat ini itu pesawat. Alap pesawat karawar jene katurun baru dalamnya 2000 meter. Dia kalau katanya mau dipilih nikah pada zata. Tapi mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak menjadi akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kita inginkan semua itu adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan takwa, mati dalam keadaan muslim dan muslimat, bukan mati dalam keadaan kafir, bukan mati dalam keadaan munafik, bukan mati dalam keadaan musyrik, bukan mati dalam keadaan celaka. Tahu mati dalam keadaan celaka? Mau tahu? Mau tahu deh? Mati dalam keadaan celaka ini mati sebelum bertobat. Udah malam pun tulang iri. Inayari musallam mati nampati na para toba. Kalau sudah kita baru mati, alhamdulillah. Lagi harapan. Oh ibu, oh ibu, ibu, mana lagi? Terima kasih bagi tobat toh. Kita tobat. Bapak-bapak sudah tobat? Remaja-remaja sudah tobat? Adik-adik? Berapa kapan? Sama anak-anak ini. Alhamdulillah kalau sudah bagi tobat ini merupakan salah satu jalan yang baik untuk menuju surganya Allah. Dan kalau mati dalam keadaan husnul khatimah, Masya Allah luar biasa. Nama balasannya adalah surga. Karena surga itu bukan hanya ada di alam kubur, bukan hanya ada di akhirat, tapi surga pun kita bisa raih pada saat menghadapi sakaratul maut. Begitu banyak orang yang disusahkan kematiannya,
susah menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dideritakan oleh Allah, disulitkan oleh Allah, disusahkan oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Tanyakan dirimu. Betul? Kutanang ikalenta. Apa sebabnya? Mungkinkah ada dosa-dosa yang lain yang pernah kita kerjakan, apalagi dengan sesama manusia? Tapi semoga tidak ada. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah husnul khatimah. Jadi orang yang bisa mendapatkan surganya sakaratul maut, ketika menghadapi sakaratul maut itu, ialah mereka yang diberikan keistimewaan oleh Allah mengakhiri ucapan hidupnya di waktu itu dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang istimewa nantinya ketika menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Di beberapa riwayat diceritakan antara anjo malaikat maut kunair ribat tuna cabut nyawa nasri atau rupa-rupa tong ditanjakan nyawa. Kalau orang yang mau dicabut nyawanya itu adalah mereka termasuk orang-orang yang takwa, ahli ibadah, ahli sedekah, pokoknya ahli kebaikan lah, ahli ibadah lah, maka malaikat maut akan datang dengan tampan yang begitu terang, penuh dengan cahaya dan keharuman yang begitu harum luar biasa. Nah, ikat teton di sana cini rasakan orang yang belum mau dijemput nyawana tidak akan menyaksikan hal seperti itu. Ikat teton di sana cini. Tapi insya Allah mudah-mudahan ketika nyawa kita akan dicabut, malaikat maut akan datang dalam bentuk seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi ketika malaikat maut datang dengan wajah yang begitu hitam menyeramkan, matanya merah menyala seperti nyalanya api neraka, hitam kelang sannak lena, nabi bangsa bolong-bolong. Nabi bangsa lelena membawa aroma busuk yang begitu menyengat. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Ancaman guys, ancaman. Kalau malaikat maut sudah datang dengan tampan dan keadaan seperti ini sudah menjadi ancaman guys. Dahsyat guys ya. Saking dahsyatnya guys, Anda akan bisa mati dalam keadaan suhul khatimah. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Celaka tidak diberikan keistimewaan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hablum minallah. Hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga. Tapi saya mau tanya dulu sama jamaah. Jamaah tahan tidak sampai 2 jam? Duduk. Tahan. Terima kasih gantungannya boleh dengan kalian boleh. Ya. Tapi insya Allah kalau jamaah mau nonton lanjutan dari ceramah-ceramah saya, silakan jamaah buka YouTube. Oh yang punya data, yang punya data, yang punya kota, ada nggak data kita? Ada. Buka sekarang YouTube, ketik Muhammad Basri TS. Yuk yang bukan ustaz itu berpengaruh. Nanti kita lanjut ya. Oke, hablum minallah. Yang pertama harus kita jaga adalah hablum minallah. Hubungan baik kita dengan Allah. Caranya bagaimana? Jaga salat 5 waktu kita dengan sebaik-baiknya. As-salatu amaluddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang menjaga memelihara salatnya dengan baik, maka agamanya akan kuat. Tapi siapa yang piti sambayang piti salatnya, ataukah ia lalai selalu melakukan salat atau tidak melaksanakan salat sama sekali, sangat kutuna, sangat kikirina, sangat malasana, maka agamanya dengan mudah akan hancur. Dan baru ia rasakan penderitaannya ketika sakaratul maut datang menjemput dan ketika dia berada di dalam kubur. Tapi tolong kalau salat jangan sembarang salat ya. Jangan sembarang salat.
Usahakan kalau tubuh kita sedang salat, hati, nyawa, dan pikiran kita juga ikut salat. Jadi pernah sambayang kita karena tubuh tak dibawa sambayang. Usahakan yang namanya hati, nyawa, dan pikiran kita ikut salat. Kalau tubuh kita ikut melakukan ruku dan sujud, nyawa, hati, dan pikiran kita pun harus ikut sujud. Salat yang sangat sempurna, salat yang khusyuk. Jamaah mau tahu tidak, ibadah apa yang paling bagus? Ibadah apa yang paling bagus, jamaah? Banyak ibadah yang paling bagus, tapi ada yang paling bagus. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Oi sahabat-sahabatku, tahukah kalian ibadah apa yang paling bagus?" Sahabat-sahabat menjawab, "Salat ya Rasulullah." Ada yang jawab puasa ya Rasulullah. Ada yang jawab zakat, sedekah, baca Al-Quran dan berzikir ya Rasulullah. Setelah sahabat lain menjawab, barulah yang paling terakhir menjawab adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Dialah menantunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Rasulullah nak istrikan yang bernama Siti Fatimah. Masya Allah, luar biasa. Apa jawaban Ali? "Ya Rasulullah, wahai Bapak, sebenarnya ibadah yang paling bagus itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar banyak ibadah tak, kalau tidak diterima oleh Allah tidak ada apa-apanya. Biar sedikit ibadah tak, tapi kalau itu yang diterima oleh Allah, itulah yang sangat istimewa, termasuk ibadah salat. Tapi kalau jamaah mau nonton, mau dengarkan bagaimana caranya supaya ibadah kita bisa lebih bagus, nonton lagi YouTube, buka Muhammad Basri TS, yang di judulnya ibadah yang paling bagus. Muhammad Basri TS, Muhammad yang panjang, baru Basri, baru TS. Jangan lupa like dan subscribe. Biar bagaimanapun juga, kalau Anda senang silahkan subscribe, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jemaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan rekaman di malam ini besok atau lusa udah bisa muncul di YouTube. Jemaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minan nas, jaga salat dengan sebaik-baiknya. Pelihara salat. Jadikan juga salat sebagai guru kita. Jadi yang namanya guru itu bukan hanya yang ada di TK, bukan hanya yang ada di SD, bukan hanya yang ada di SMP, SMA, perguruan tinggi, di pengajian-pengajian, ceramah-ceramah. Tapi salah satu guru yang paling bagus dalam kehidupan kita adalah salat. Inilah guru kita. Bagaimana caranya orang bisa mengambil pelajaran berharga dari salatnya? Jadikan guru kita yang namanya salat. Makanya jangkit juga jangan sembarang salat. Buktinya banyak orang yang rajin salat, tapi ketika keluar dari masjid berjamaah, sinampe bawana nangai jipiti pau-paui. Betul? Nangai jipiti kana-kanai. Betul? Nangai jitawana cerita kodina. Betul? Padahal rajin yang sama, tapi ini tahu tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada di sini Pak Wasita. Tidak ada di tawa ya. Ada di tapi sedikit ya. Cuma atas yang insya Allah dirahmati Allah. Padahal salat kan sudah mengajarkan kita punya mulut agar selalu dijaga dengan baik. Coba lihat kalau kita sedang salat jamaah ya. Anda pun air dicari tanasin jamaah alat wudu di kapan? Tapi kalau jamaah penasaran, bukan itu. Ya. Kalau jamaah penasaran, terlalu panjang kalau akan dibahas semua. Contoh, kalau kita sedang salat, mulut kita hanyalah mengucapkan sesuatu yang baik-baik, kalimat zikir, dan doa, tasbih, Al-Quran pada saat kita sedang salat. Betul tidak jamaah? Betul tidak? Yang keluar dari ucapan kita, bacaan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, doa ruku, doa sujud, zikir dan doa-doa yang lain.
Jadi seakan-akan salat ingin berkata kepada orang yang salat, wahai orang yang salat, pelihara mulutmu, pelihara lidahmu, jangan kau sembarang ucap, jangan kau sembarang bilang, jangan kau selalu singgung-singgung orang dengan mulutmu, jangan kau selalu gosip-gosipkan kejelekannya orang dengan mulutmu. Jaga mulutmu seperti engkau menjaga mulutmu ketika engkau sedang salat. Betul? Nah, jadi kalau ada orang yang mengambil manfaat dari salatnya, insya Allah barulah terbukti inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Inilah tujuannya salat. Nah, ini tujuan salat yang paling utama, menjauhkan kita dari mulut-mulut yang kurang ajar, menjauhkan kita dari lidah-lidah yang kurang ajar, menjauhkan kita dari ucapan-ucapan yang kurang ajar, belum lagi yang lain-lainnya yang kurang ajar. Betul? Salat sudah mengajarkan kita. Pantas saja banyak orang yang rajin salat tapi mulutnya tak liwat-liwat ini, berarti dia belum mendapatkan berkah dari salatnya, belum menjadikan salatnya sebagai guru. Masih banyak lagi yang lain, tapi kita mau kurang nak kudu di kapal. Sahabat jahil aku cerita. Belum minallah menjaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Nah, di neraka ada neraka yang namanya Sakar. Di neraka Sakar inilah tempat siksaannya orang-orang yang ketika hidup di dunia dulu malas salat, sangat kutuna sambayang. Dan ingat, siksaan yang paling ringan di neraka itu, yang paling ringan mau tahu siksaan di neraka yang paling ringan, mau tahu tidak jemaah? Mau tahu? Siksaan dari neraka yang paling ringan adalah ketika bara api, satu bara api kita injak, maka pada saat kita meninjaknya, semua isi di dalam otak kita akan mendidih menjadi air yang mendidih. Yuk, yang paling ringan yang paling ringan. Itu kata Rasulullah. Ada juga siksaan neraka yang paling ringan, yaitu kita dipaksa memakai sandal yang terbuat dari api neraka. Ketika sandal itu kita pakai, mulai dari ujung kaki sampai naik ke ujung rambut, meleleh semua kita punya badan. Adek, yang paling ringan ini yang paling ringan. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Makanya jaga salat dengan sebaik-baiknya, karena salah satu kunci untuk membuka pintu surga, membuka pintu surganya sakaratul maut, membuka pintunya surganya kubur, apalagi di akhirat, dengan menjaga salat kita dengan baik. Dan saya yakin di sini warganya semua rajin-rajin semua tahu salat toh. Rajin jemaah yang salat toh. Nah, apalagi di sini kan dekat-dekat masjid. Ada masjid Muhammadiyah, ada masjid yang bukan Muhammadiyah. Apa ini ngasih? Siapa paling ngasih di masjid juga. Rajin semua jadi salat toh. Apalagi kalau subuh, sering rasi-rasi nama dia. Kasih apa? Kasih angin. Makanya ada lagunya. Lagu apa? Entah apa yang merasukimu hingga kau tega meninggalkan sholat. Kenapa bedena? Betul tidak deh? Anak-anak lagi ini saya nggak tidak tua lagi. Coba antar saya yang insya Allah dirahmati Allah, jangan sampai. Jadi ada juga itu dakwah saya di YouTube yang berjudul pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka. Bagaimana? Mau nonton YouTube-nya atau siaran langsungnya? Mau siaran langsungnya? Judulnya pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka. Mau siaran langsung atau YouTube? Secara langsung? Oke guys, kita nonton secara langsungnya.